Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Bapak Rio Rul Setiawan SPD, Ibu Yuspita Septiana SPD, Ibu Nuraini SPD, dan Ibu Novitasari SPDI akan mempresentasikan tentang analisis isu global. Selamat menyaksikan. Saya Yuspita Septiana akan menjelaskan tahap pertama, yakni identifikasi isu. Isu yang kami angkat adalah yang pertama, kurangnya tanggung jawab pemerintah terhadap tugas yang diemban. Yang kedua, rendahnya ketegasan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi anti korupsi. Yang keempat, rendahnya integritas pelaku tindak pidana korupsi. Dan yang kelima adalah kurangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan atas tindak pidana korupsi. Tahapan selanjutnya yakni analisis isu. Di sini kami menggunakan metode USG untuk mengukur tingkatan isu tertinggi yang harus segera diselesaikan. Apa sih itu USG? U-nya adalah urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, juga ditindaklanjuti. S-nya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dan akibat yang akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Materi selanjutnya, analisis fishbone, yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Rul Setiawan. Oke, tahapan selanjutnya yaitu analisis fishbone. Analisis fishbone atau diagram tulang ikan adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya. Pendekatan analisis fishbone pada isu ini yaitu menggunakan pendekatan 4S: System, Surrounding, Skill, dan Supplier. Sistem. Pertama, kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan. Kedua, kelemahan perundang-undangan yang berlaku. Surrounding. Pertama, berkembangnya kegiatan korupsi. Kedua, korupsi dianggap hal biasa. Skill, keserakahan pemimpin, rendahnya kesadaran diri dan gaya hidup berlebihan. Yang terakhir, supplier. Pertama, keteladanan pemimpin. Kedua, manajemen lembaga terkait. Tahapan selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT yang akan dijelaskan oleh Ibu Nuraini SPD. Alternatif pemecahan masalah menggunakan SWOT, di mana yang pertama strength atau kekuatan, diperkuatnya sistem perundang-undangan tentang korupsi untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, weakness atau kelemahan, lemahnya pemberian hukum oleh pengadilan terhadap tindak tipikor. Ketiga, opportunity atau peluang, harus ada pengawasan ketat dari lembaga tertinggi dalam kasus tipikor oleh KPK. Terakhir, threat atau ancaman, merugikan negara seperti menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kinerja KPK yang baik akan memberikan dampak positif, salah satunya kepercayaan. Selanjutnya, penjelasan alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel oleh Ibu Novitasari.
Yang terakhir, menyusun tabel alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian yang pertama, penguatan karakter pendidikan anti korupsi. Tahapannya yaitu: pertama, diadakannya sosialisasi kepada pemerintah juga kepada masyarakat mengenai tindak pidana korupsi. Kedua, seluruh masyarakat juga kepada pemerintah dapat mencontohkan atau menerapkan sikap tanggung jawab. Maka, hasil yang diharapkan tentunya berkarakter jujur dan bertanggung jawab. Alternatif penyelesaian yang kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap tipikor. Tahapannya, yang pertama, lembaga tertinggi terkait harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tipikor. Kedua, tidak memberikan hak amnesti bagi pelaku korupsi. Maka hasil yang diharapkan adanya efek jera dan bersih dari koruptor. Pihak yang terkait yaitu pemerintah yang berwenang untuk menjalankan kebijakan publik, lembaga terkait yaitu KPK, dan masyarakat. Sekian presentasi mengenai analisis isu global korupsi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.